Adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kak Agus ucapkan semoga adik-adik dalam keadaan sehat semua. Kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita boleh belajar, kita boleh beribadah, meskipun secara online, kita tetap bersuka cita. Dan kita terus berharap kepada Tuhan agar pandemi COVID ini segera berlalu. Baik, Kak Agus ajak semua kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan bahwa Allah kita mengenal kita begitu dekat, lebih daripada kita sendiri. Mari katakan, Bapa Engkau mengenalku. Bapa Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Katakan, kini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu ubahkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bukan setia sampai akhir hidupku. Baik adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita diberikan kesempatan untuk kembali belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh Tuhan izinkan Tuhan untuk datang menghadap Engkau. Kami rindu mendengar suara-Mu, kami rindu belajar firman-Mu. Ajar kami Tuhan lewat Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang kami pelajari saat ini. Dari awal hingga akhir pelajaran firman Tuhan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan. Judulnya adalah persembahan yang benar. Kita buka di dalam Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua.
Kak Agus akan bacakan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Jadi adik-adik, kita sudah mendengar pembacaan firman Tuhan ini. Dan Kak Agus ambil judul adalah persembahan yang benar. Nah, dalam ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara. Jadi Rasul Paulus dengan wibawa kerasulannya, dia memberikan suatu nasihat kepada jemaat di Roma. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Demi kemurahan Allah. Tidak apa sih kemurahan Allah? Kalau ada kemurahan Allah berarti ada sesuatu yang diberikan. Apa yang diberikan Allah kepada kita semua, khususnya kepada jemaat di Roma yang Paulus katakan di sini? Kemurahan Allah. Jadi ada sesuatu yang diberikan Allah. Allah membenarkan kita. Allah menyelamatkan kita melalui karya penyelamatan lewat anaknya itu Tuhan Yesus Kristus. Jadi Paulus menasihatkan kepada jemaat di Roma demi kemurahan Allah. Karena Allah sudah membenarkan mereka melalui Tuhan Yesus Kristus. Paulus menasihatkan supaya mereka mempersembahkan apa dikatakan di sini? Tubuhmu. Nah, tubuh kita ini terdiri dari apa aja? Tubuh adalah terdiri dari jiwa dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, di dalam tubuh kita ini, Paulus menasihatkan supaya kita mempersembahkan tubuh kita. Nah, ada apa di dalam tubuh? Ada kepala, ada tangan, ada kaki. Nah, di kepala ini ada apa? Ada telinga, ada mata, ada hidung, dan juga ada mulut. Nah, mulai dari kepala, di dalam kepala kita ada otak kita yang berpikir. Paulus mau supaya kita mempersembahkan apa? Pikiran kita. Pikiran kita hanya untuk Tuhan. Kita memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Firman Tuhan katakan, pikirkan hal-hal apa? Yang adil, yang suci, yang benar, yang mulia. Kemudian apalagi? Telinga. Kita serahkan juga kepada Tuhan telinga kita. Biarlah telinga kita ini kita boleh mendengarkan apa? Nasihat. Nasihat dari orang tua, nasihat dari guru. Kemudian kita mendengarkan firman Tuhan. Kemudian apalagi? Mata kita. Mata kita gunakan juga untuk kemuliaan Tuhan. Kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Kita melihat apa? Hal-hal yang memuliakan Tuhan. Jadi tidak lagi melihat hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Mulai dari saat ini. Kemudian apa? Mulut kita. Lidah kita ini. Kita gunakan untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kemudian apa lagi di dalam tubuh ini? Ada tangan. Bila tangan ini kita gunakan untuk membantu orang lain, untuk bekerja, membantu orang tua kita di rumah. Kemudian kaki. Kaki juga kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita berjalan pergi ke tempat-tempat yang baik. Kita berjalan ke sekolah. Kita berjalan ke gereja. Jadi semuanya itu yang ada di dalam tubuh kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah yang dinamakan mempersembahkan tubuh kita. Dikatakan di sini itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau ibadah itu bukan hanya kita pergi ke gereja. Ibadah itu dalam artian seluruh hidup kita berikan kepada Tuhan. Contohnya apa? Yang bekerja. Bekerja juga suatu ibadah. Jadi bekerjalah seperti untuk Tuhan. Kalau kalian masih bersekolah, jadi lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian di ayatnya yang kedua,
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, apa sih pembaharuan budimu? Pembaharuan budi, jadi akal pikiran kita yang berubah. Jadi akal pikiran kita rubah supaya kita bisa memikirkan hal-hal yang baik, supaya kita tidak serupa dengan dunia ini. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia sekarang semakin jahat, dan kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini, karena kita sudah disebut sebagai anak-anak Allah. Kita punya integritas sendiri, kita punya yang dinamakan anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang tidak sama dengan dunia ini. Jadi kita harus berubah supaya orang lain boleh melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang memancarkan kasih Tuhan, yang memancarkan terang Tuhan. Sehingga kita bisa membedakan, dikatakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kalau kita sudah ditebus hidup kita oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dapat kita lakukan adalah kita berubah, sehingga kita boleh memancarkan kasih Tuhan, sehingga orang lain boleh melihat bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan mereka boleh memuliakan Allah. Bukan hanya lewat tutur kata kita, tapi juga oleh tingkah laku kita sehari-hari, di sekolah maupun di rumah. Jadi jangan lagi kita berbuat yang tidak baik di sekolah, kita malas belajar, kita mencontek. Jadi tidak lagi kita berbuat seperti itu, tapi kita belajar sehingga orang lain boleh melihat, oh mereka anak-anak Tuhan, mereka mendapat nilai yang terbaik di sekolah. Jadi akhirnya mereka melihat dan mereka memuliakan Tuhan. Itulah kita disebut anak-anak Tuhan yang memancarkan terang Tuhan. Di rumah juga seperti itu. Kita membantu orang tua sehingga orang tua kita boleh mengasihi kita, dan mereka boleh melihat kita sudah berubah dan kita menjadi anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang memuliakan Tuhan. Nah, itu adalah ibadah yang sejati. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan boleh menolong kita lewat firman Tuhan saat ini. Karena Paulus menasihatkan kita supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Jadilah anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Jadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang kita akan berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan buat firman Tuhan yang kita dengar tadi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan buat firman Tuhan yang kami dengar. Dan biarlah firman Tuhan itu bukan hanya kami dengar, tapi kami lakukan di dalam hidup kami. Kami boleh mempersembahkan hidup kami, tubuh kami ini Tuhan, buat hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi terang dan garam, baik di lingkungan sekolah, di rumah, dan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih atas karya Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, kami boleh menjadi seperti Engkau Tuhan, sehingga orang lain boleh melihat, kami boleh memancarkan kasih Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan saat ini. Kami berdoa di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.